Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Afifatul Khairah dan rekan saya Dwinda Bestari Junior akan membahas tentang developing brand equity atau biasa yang disebut dengan mengembangkan ekuitas pada merek. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas tentang brand equity. Brand equity atau ekuitas merek adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Brand equity ini juga dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman pada konsumen. Untuk membangun brand equity adalah sesuatu yang sangat penting bagi sebuah bisnis. Jika perusahaan memiliki brand equity yang unggul, maka konsumen memiliki kepercayaan terhadap produk yang dibuat. Mereka akan memilih produk dari brand tersebut dibandingkan produk-produk lainnya. Selanjutnya adalah Brand Equity Management System. Brand Equity Management System atau biasanya yang disebut dengan sistem manajemen ekuitas merek adalah seperangkat proses organisasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan ekuitas pada merek. Sistem manajemen ekuitas merek memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama adalah piagam ekuitas merek, yang kedua laporan ekuitas merek, yang ketiga tanggung jawab ekuitas merek. Konsep yang pertama tentang piagam ekuitas merek yang terdiri dari memberikan panduan umum untuk pemasaran manajer di dalam sebuah perusahaan serta menjadi kunci mitra pemasaran di luar perusahaan. Yang kedua, harus diperbarui setiap tahunnya. Di sini juga ada komponen piagam ekuitas merek. Yang pertama, tentukan pandangan perusahaan tentang ekuitas pada merek. Yang kedua, jelaskan ruang lingkup merek utama. Yang ketiga, tentukan ekuitas aktual yang telah diinginkan untuk merek. Yang keempat, jelaskan bagaimana ekuitas merek dapat diukur. Yang kelima, sarankan bagaimana ekuitas merek harus diukur. Yang keenam, garis besar bagaimanakah program pemasaran harus dirancang. Yang terakhir, tentukan perawatan yang tepat untuk merek di ketentuan penggunaan merek dagang, pengemasan, dan komunikasi. Konsep kedua, laporan ekuitas merek yang terdiri dari mengumpulkan hasil survei pelacakan dan ukuran kinerja relevan lainnya. Yang kedua, untuk dikembangkan setiap bulanannya bahkan tahunan. Yang ketiga, memberikan informasi deskriptif tentang apa yang terjadi dengan merek, serta diagnosis informasi tentang mengapa hal itu terjadi. Konsep yang ketiga, tanggung jawab ekuitas pada merek, yang terdiri dari tanggung jawab dan proses organisasi memiliki tujuan untuk memaksimalkan ekuitas merek untuk jangka panjang. Yang kedua, menetapkan posisi VP atau Direktur Ekuitas Manajemen untuk mengawasi implementasi, piagam, dan laporan ekuitas pada merek. Yang ketiga, pastikan bahwa sebanyak mungkin pemasaran merek dilakukan dengan cara yang mencerminkan semangat piagam dan substansi laporan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwinda Bestari Junior. Baik, terima kasih Afifa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Dwinda Bestari Junior. Pembahasan selanjutnya adalah how to build brand equity. Salah satu cara membangun brand equity yaitu yang pertama, bangun identitas brand. Sebelum membuat suatu produk, alangkah lebih baiknya menentukan seperti logo. Dengan begitu, konsumen akan mengenali produk kita dan menjadi pembeda dari produk lainnya. Yang kedua, tentukan nilai brand. Salah satunya yaitu citra yang dibangun dari kinerja perusahaan kita. Yang ketiga, membangun persepsi yang positif dengan konsumen. Biasanya persepsi ini dibangun dari kualitas produk, keunggulan produk kita dengan produk yang lainnya, dan juga produk yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Yang keempat, menentukan target yang tepat, yaitu salah satu cara membantu dalam memasarkan produk sehingga akan terciptanya tujuan dari perusahaan. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, yaitu
menerima setiap masukan yang diberikan oleh konsumen, sehingga konsumen tidak akan berpaling ke produk yang lain, bahkan akan merekomendasikannya kepada orang lain. Manfaat dari brand equity, salah satunya adalah yang pertama, mendapatkan konsumen yang loyal. Dengan membangun brand equity yang baik dan positif akan membuat pelanggan loyal pada produk kita. Yang kedua, pembelian ulang yang lebih banyak. Dengan keloyalan konsumen, konsumen tidak akan segan-segan untuk membeli produk kita selama berkali-kali. Yang ketiga, mempertahankan perusahaan. Keberlangsungan perusahaan tentunya tidak lepas dari brand equity yang baik, serta selalu melakukan inovasi. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia. Dengan membangun brand equity, maka sumber daya manusia akan semakin berkembang, serta kredibilitas yang dibangun perusahaan. Maka dengan cara ini akan menarik minat para pelamar untuk bergabung dengan perusahaan kita. Selanjutnya, contoh penerapan brand equity. Salah satu contohnya adalah brand minuman Coca-Cola asal Amerika dengan brand asal Indonesia yaitu Teh Botol Sosro. Yang pertama yaitu Coca-Cola, memiliki margin profit sebesar 20% lebih. Coca-Cola menjadi salah satu produsen minuman soda paling besar di dunia. Karena rasanya yang enak menjadikannya cocok untuk segala hidangan. Di restoran di seluruh dunia bahkan memasukkan Coca-Cola dalam menunya. Dan juga tidak susah untuk mendapatkan Coca-Cola karena dapat dengan mudah ditemukan. Yang kedua yaitu brand Teh Botol Sosro, berkembang dan bertahan selama puluhan tahun. Yang tadinya kemasannya dalam bentuk botol beling, kini sudah ada dalam kemasan botol plastik, kemasan kotak, bahkan tersedia dalam jumlah 1 liter. Berkat tagline apapun makanannya, minumannya tetap Teh Botol Sosro, menjadikannya terkenal. Salah satu minuman paling dicari karena rasanya yang enak dan juga menyegarkan. Cocok untuk semua kalangan karena harganya yang murah, minuman ini cocok untuk semua kalangan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.